Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Kofifa Dinda Zulhaini dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Terkait dengan lanjutan akuntansi keuangan 1, di mana batas terakhir dari lanjutan bab 7, maka berarti kita akan memasuki materi baru, yaitu bab 8 tentang isu-isu konsolidasi. Di bab 8 ini kita akan masuk ke dua materi, yaitu perubahan dalam ekuitas kepemilikan entitas induk dan akuisisi pada periode interan. Waktu kita belajar bab 3 dan 4 itu sudah masuk bagaimana cara kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisi pada nilai tercatat. Yang dikatakan akuisisi pada saat perusahaan memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Suatu perusahaan mendapat pengendalian itu atas perusahaan lain kalau dia mengakuisisi saham perusahaan lain di atas 50%. Hak pengendalian itu atas bisnis, bukan pengendalian atas sebagian aset. Contohnya, jika PT A mempunyai ekuitas sebesar 1 juta dan saya akan mengakuisisi 100% sahamnya PT A yang ekuitasnya adalah 1 juta sebagai pengakuisisi, maka saya akan memberi imbalan. Imbalan yang dialihkan bisa berupa kas. Jadi, jika ekuitasnya PT A sebesar 1 juta dan saya mengakuisisi 100%, dalam akuisisi itu dengan membayar 1 juta, maka dikatakan akuisisinya pada nilai tercatat. Karena imbalan yang diserahkan oleh perusahaan pengakuisisi itu sama besarnya dengan ekuitas yang dia peroleh, yaitu senilai 1 juta, tetapi jika kepemilikan sebagian kita harus hati-hati. Contohnya 600.000 yang saya serahkan itu ke PT A membandingkan dengan ekuitas yang PTB peroleh. Berapa yang PTB peroleh? Sebesar 60% dikali 1 juta. Jadi ekuitasnya PT Anak atau PTB. Pemiliknya adalah PT Induk. 600.000 sama dengan imbalan PTB yang membagikan, yaitu 600.000. Maka dikatakan akuisisinya pada nilai tercatat. Dan konsekuensinya pada nilai tercatat, maka tidak ada namanya diferensial atau selisih yang harus dialokasikan. Contohnya ekuitasnya PT A 1 juta, lalu saya memberikan imbalan yang saya serahkan itu 700.000 untuk 60% kepemilikan saham di PT A. Berarti terjadi diferensial 300.000. Nah, diferensial itu bisa dialokasikan ke goodwill atau ke aset dan liabilitas yang nilai wajarnya beda dari nilai tercatat atau nilai buku. Jadi PT A memiliki aset yang nilai tercatatnya berbeda dengan nilai bukunya, maka akan ada selisih, dan selisih itu harus dialokasikan. Kalau di bab-bab sebelumnya diasumsikan selama periode ketika PT A mengakuisisi PTB dan diasumsikan persentase kepemilikan saham PT A kepada PT B tidak berubah. Misalnya 2 Januari 2015 PT Nusantara mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Maka di bab sebelumnya diasumsikan kepemilikan yang 75% itu tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015. Padahal kenyataannya sangat mungkin setelah akuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, kemudian PT Nusantara akan menambah persentase kepemilikan di PT itu menjadi 90%. Sangat mungkin. Itulah namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak, tetapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Nusantara waktu tanggal 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Dan di tahun 2015 ia menambah lagi kepemilikannya atas PT Andalas misalnya 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian itu tidak hilang, tetapi persentase kepemilikannya bertambah atau berkurang. Misalnya, pada tanggal 2 Januari 2015, PT Nusantara mengakuisisi sahamnya 75% saham PT Andalas. Kemudian terjadi transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang menjadi 60%. Jadi turun 15%. Itu juga dibahas dalam materi. Yang penting catatannya PT Andalas tidak kehilangan pengendalian. Dan apa yang menyebabkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas sahamnya PT Anak?
Jawabannya yang pertama, berubah karena transaksi yang dilakukan oleh perusahaan induk. Yang kedua, terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT induk, tetapi yang melakukannya adalah PT anak. Contohnya, PT Madani mempunyai 60% saham di PT Sinchan. Berarti ada 40% saham yang tidak dimiliki PT Madani sebagai perusahaan induk. Ternyata 30% itu milik PT Gita dan 10%-nya milik PT Maju. Jika jumlah saham beredar dari PT Sinchan 1 juta lembar dan PT Induk memiliki 60%-nya, berarti PT Madani menguasai sebanyak 600.000 lembar saham. PT Gita menguasai 100.000 saham dan PT Maju juga 100.000 saham. Itu terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk atas sahamnya PT Sinchan. Ilustrasi yang pertama, karena transaksi dilakukan oleh entitas induk sendiri. PT Madani membeli 10% sahamnya PT Sinchan dari PT Gita. Itu dinamakan transaksi yang dilakukan PT Induk. Akibat dari PT Induk membeli 100.000 saham PT Sinchan dari PT-nya Gita, maka sekarang jumlah kepemilikan saham PT Induk bertambah 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar, dan PT Gita akan turun menjadi 20%, yaitu 200.000 lembar, kemudian PT Maju tetap hanya 10%. Akibatnya, kepemilikan saham PT Induk bertambah dan kepentingan non-pengendali jadi berkurang. Jadi, PT Gita dan PT Maju adalah sebagai kepentingan non-pengendali. Masuk ke materi, entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak itulah transaksi ekuitas. Kalau transaksi ekuitas, maka tidak akan ada pengaruh keuntungan atau kerugian, tetapi dia mempengaruhi ekuitasnya PT Induk. Sekarang kita lanjut, ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga yang melakukan transaksi, yaitu entitas induk, tetapi mengakibatkan kepemilikan sahamnya berkurang. Contohnya, PT Induk membeli saham PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 560 juta sebesar proporsi PT Anak komposisi ekuitas PT Anak pada saat akuisisi dilakukan oleh PT Induk adalah dia punya saham biasa 500 juta dan saldo laba 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk menjual kepemilikannya atas saham PT Anak kepada pihak ketiga dengan menerima imbalan sebesar 160 juta. Akibat dari penjualan ini, kepemilikan saham PT Induk menjadi turun 60%, berarti ada 20% saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak yang dijual pada pihak ketiga, dan kepemilikan PT Induk turun dari 80% menjadi 60%. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen pada tahun 2015 sebesar 50 juta dan 30